warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hesti Febrianti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Islam Terpadu Dar Al-Faradis berbasis pesantren Adiwarna. Kali ini saya ditemani oleh rekan kami, Ibu Dewi Yuliana SPD, guru IPS dari SMP Islam Terpadu Dar Al-Faradis berbasis pesantren Adiwarna. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Hesti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Hesti sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Ini hari ini kita rencananya kan ada percakapan pra-observasi ya Bu. Nah sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran di kelas Bu Dewi, atau sebelum saya melakukan supervisi di kelasnya Bu Dewi. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Dewi. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan nanti Ibu capai di pembelajaran nanti? Baik, jadi tujuan pembelajaran IPS pada kali ini setelah saya membuat modul ajar, menelaah capaian pembelajaran, itu tujuan pembelajarannya itu ada dua. Kebetulan materinya itu sedang materi masa kolonialisme dan imperialisme. Untuk tujuan pertama itu peserta didik mampu menganalisis masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Untuk yang Belanda sudah dilaksanakan, dan untuk di pertemuan selanjutnya itu yang Jepang. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua itu peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan masyarakat akibat kolonialisme dan imperialisme. Jadi ada dua. Ya. Baik ya Bu, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah sekarang bagaimana Bu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan yang ingin Ibu observasi? Jadi untuk pembelajaran nanti itu untuk capaian pembelajaran itu ada dua, yaitu pengetahuan sama keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri itu siswa kegiatannya itu melakukan diskusi dan berkelompok atau terus mengumpulkan informasi tentang penjajahan bangsa Jepang di Indonesia. Nah untuk yang kedua yaitu tentang yang keterampilan. Jadi nanti peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, dan nanti setiap kelompok akan membuat mind mapping dengan materi yang berbeda-beda. Jadi nanti materinya perubahan masyarakat akibat penjajahan Jepang di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakan-kebijakan Jepang yang berlaku di Indonesia. Nanti dari hasil mind mapping itu, nanti siswa setiap kelompok itu nanti berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Itu nanti kelompok lain bisa menanggapi hasil presentasi tersebut. Baik Bu, berarti area pengembangan yang ingin dicapai adalah di bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya Bu. Nah saya ingin mendengar bagaimana proses pembelajarannya yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin baik dari strategi pembelajarannya atau mungkin dari model pembelajarannya atau mungkin medianya Bu yang nanti akan dipakai. Untuk strategi pembelajarannya sendiri, saya berencana menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten. Jadi nanti setiap kelompok membuat mind mapping yang dengan materi yang berbeda-beda. Seperti tadi ada yang materi kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya gitu. Nah, untuk mengawali pembelajaran, rencananya saya akan melakukan persepsi dengan memberikan gambar tentang masa pendudukan Jepang. Contohnya itu kayak tentaranya Jepang dan bendera Jepang pada saat itu gitu. Kemudian setelah saya melakukan persepsi, saya diskusi dulu, maksudnya melakukan tanya jawab pada siswa seperti apa yang kalian ketahui tentang Jepang, terus kayak masih ingat nggak penjajahan Belanda yang sebelumnya. Nah ini penjajahan Jepang nanti perbedaannya apa gitu. Nah setelah melakukan tanya jawab, saya menjelaskan materi secara singkat tentang tujuan Jepang menjajah Indonesia. Jadi latar belakangnya itu apa, saya jelaskan terlebih dahulu. Nah kemudian setelah saya menjelaskan materi tersebut, saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah nanti setiap kelompok tadi mulai membuat mind mapping gitu, membuat mind mapping dengan materi yang berbeda-beda. Nah saya juga membantu siswa itu barangkali ada yang kesulitan, ada yang bertanya dan sebagainya.
untuk mengenai materi, materi tentang yang akan didiskusikan itu nanti siswa bisa mencari di sumber-sumber LKS, paket atau di internet gitu. Untuk mind mappingnya juga terserah. Nah, setelah siswa selesai membuat mind mapping, baru siswa presentasi. Nah, untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Nah, kan nanti siswa membuat project yaitu mind mapping. Kemudian untuk metode yang saya gunakan itu ada diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu, jadi rencana pembelajarannya akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti itu menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi konten ya Bu. Nah, terus model pembelajarannya PJBL atau Project Based Learning. Terus metodenya itu menggunakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan tadi ya Bu, berupa mind mapping tadi ya. Nah, terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di situ? Untuk media pembelajaran nanti saya akan menggunakan gambar tadi, gambar tentang masa penjajahan Jepang, kemudian menggunakan LKPD yang kelompok itu mind mapping, kemudian laptop itu. Jadi kira-kira kapan Bu pembelajarannya itu akan dilakukan, mungkin di hari apa, terus jam keberapa, nah supaya nanti mungkin saya juga bisa siap-siap untuk mengamati di kelasnya Bu Dewi. Iya, jadi rencananya pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Jumat di kelas 8B, jam ke-3-4. Oh, gitu. Nah, baik, jadi nanti hari Jumat depan ya Bu, kita akan saya juga akan mengikuti pembelajaran di kelas 8B jam ke-3-4 ya Bu, untuk melakukan supervisi kelas. Nah, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam pembelajaran di kelas Bu Dewi ya Bu. Nah, setelah itu nanti Ibu juga melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas kita. Apakah ada percakapan yang terakhir Bu? Atau mungkin percakapan ini ya nanti kita akan setelah observasi nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek. Nanti insya Allah Ibu Raisa akan datang ke sini. Begitu ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat simpulkan mungkin dari percakapan kita hari ini? Jadi saya bisa tahu lah nanti saya di kelas mau melakukan apa, gitu, mau melaksanakan pembelajaran apa, gitu. Jadi ada gambaran itu, terus bisa berdiskusi tentang strategi, metode maupun model pembelajarannya. Ya, Bu. Mungkin seperti itu dulu ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi kali ini. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah sarapan semua? Ya. Ada yang kurang? Ada kali. Ini saya absen dulu ya. Aisyah Karisma. Iya. Udah siap belajar atau belum? Bukunya udah dibawa semua, buku paket dan LKS? Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar masih tentang masa penjajahan dan kolonialisme di Indonesia. Tapi ini beda. Kalau kemarin kita bahas pas masa Belanda, hari ini kita akan bahas masa Jepang. Jadi Indonesia selain dijajah oleh Belanda juga dijajah oleh Jepang. Kemarin dijajah Belanda, ini sambil mengingat materi sebelumnya ya. Kemarin dijajah Belanda berapa tahun? Berapa? Ya sekitar 200 sampai 300 tahun. Itu lama apa sebentar? Lama. Ya itu beberapa generasi tuh. Misal kakek kalian punya anak, punya cucu, cicit dan seterusnya. Itu beberapa generasi. Itu kita yang bangsa Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Itu membuat rakyat menderita atau enggak? Iya. Iya. Apa rakyat diam aja? Karena kita juga udah dibahas, rakyat juga melawan. Tapi semuanya berhasil atau mengalami kegagalan?
keterangan 41 sampai Indonesia merdeka tahun berapa? 45 gitu. Jadi itu dijajah oleh Jepang. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang. Jadi masih termasuk masa kolonialisme dan imperialisme tapi bangsa Jepang gitu. Nanti tak jelaskan. Pertama saya akan menjelaskan dulu latar belakang ada tujuan Jepang menjajah Indonesia. Setelah itu kalian akan berkelompok gitu dan tak kasih tugas untuk membuat peta konsep atau mind mapping. Udah pernah ya? Ya guys, udah pernah belum? Atau infografis lah kita buat ya. Tadi saya sering tak buat kayak gitu tentang pengaruh penjajahan Jepang bagi masyarakat Indonesia. Kira-kira masyarakat lebih menderita ketika dijajah Jepang atau Belanda? Pas kemarin Belanda itu kebijakannya apa aja? Banyak. Apa aja? Yang di catatan kecil itu loh. Cuma poin perdagangan, terus apa lagi? Jam pasar, oke, apakah Jepang sama kebijakannya? Nah nanti kalian cari. Nah kalian itu materinya itu ada di buku paket halaman 162. Udah itu saya nunjukin gambar dulu kalian. Ini gambar apa nih? Jepang. Ini bendera apa? Jepang. Ya jadi bendera Jepang dulu kayak gini. Kalau sekarang ada garisnya kan enggak? Enggak, palingan putih terus benderanya merah gitu. Tapi dulu ketika Jepang sedang melakukan penjajahan di negara-negara lain itu gambarnya kayak gini. Nah ini tentara sedang menghormat kepada bendera Jepang. Kalau yang gini gambar apa? Bangsa Indonesia. Ya memang gambarnya agak kurang ya. Lucu. Ini gambar lagi megang apa nih? Senjata. Senjatanya apa? Bambu kuncir atau apa? Nah ini rakyat Indonesia ketika pada masa penjajahan Jepang itu dilatih militer oleh Jepang. Jadi nanti ada perbedaan antara penjajahan Belanda sama Jepang gitu. Oke, saya terangin dulu tujuan atau latar belakang Jepang menduduki Indonesia itu untuk apa? Jadi pada saat itu Jepang sedang terlibat dalam Perang Dunia yang kedua. Ya, Jepang sedang ikut Perang Dunia yang kedua. Melawan siapa? Melawan Amerika Serikat atau yang disebut Perang Asia Pasifik. Gitu. Kenapa disebut Perang Asia Pasifik? Karena tempat perangnya itu di sekitar atau Samudra Pasifik. Jadi untuk kepentingan perang ini Jepang membutuhkan apa? Membutuhkan sumber daya alam, membutuhkan bahan baku, modal. Tapi Jepang nggak punya itu semua karena kan Jepang negaranya kecil kan. Jadi Jepang mulai menjajah negara-negara Asia, gitu, menjajah negara-negara Asia yang ada di sekitarnya. Jadi mulai memasuki Korea, Cina, Laos, Myanmar, Vietnam, Filipina sampai ke Indonesia. Pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh siapa? Belanda kan? Dan negara-negara Asia yang lain juga sedang dijajah oleh bangsa Barat gitu. Jadi ini ya, kita ikut Perang Dunia II dalam Perang Asia Pasifik sehingga Jepang membutuhkan kalian cari tahu kebijakan apa yang Jepang laksanakan di Indonesia. Itu yang mempengaruhi rakyat Indonesia. Ini tak bagi menjadi 5 kelompok. Ini kan jumlahnya 23 kan. Jadi kelompoknya itu ada yang anggotanya 5, ada yang anggotanya 4 gitu. Nanti
topiknya dagang atau temanya dagang. Ini pembagian kelompoknya, hitung aja biar gampang ya. Dari Kirana 1. Oke, kalau yang dapat nomor 1 sama nomor 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Atau kelompok 1 di sini. Nomor 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Ada ya. Jadi nanti kalian bikin peta konsep, terserah mau bentuknya kayak gimana, mau hias kayak apa. Ini nanti ada spidol, kalian boleh pinjam tadi ya. Jadi nanti kelompok 1 itu mencari kebijakan Jepang dalam organisasi militer, itu ada di buku paket, nanti juga terkasih bacaan tambahan. Nah, kelompok 2 itu kebijakan Jepang dalam organisasi sosial atau sipil, ini juga ada di buku paket. Yang kelompok 3 itu tentang kebijakan Jepang dalam bidang politik dan ekonomi. Yang kelompok 4 itu dampak dalam bidang sosial, budaya, pendidikan. Dan kelompok 5 itu membahas rumusan dan eksploitasi kekayaan alam. Ini tak bagi tambahan materinya. Ini kelompok berapa? Ya, kalau dibuka pakai tambahan ya. Ini ya, ini kelompok ini kelompok sama eksploitasi kekayaan. Atau ini kalau mau tambahan oke ya, dikerjakan. Terima kasih waktu. Kita kasih waktu 25 menit. Bisa ya? Ini nanti satu kelompok maju. Kelompok siapa yang mau maju? Ya pokoknya Cita atau Oki. Ya semuanya maju ke depan. Yang lainnya dengarkan ya. Kelompoknya Cita presentasi. Di dua fase, yaitu fase militer dan fase sipil. Berlangsungnya fase militer berlangsung dari Maret 1942 hingga Maret 1943. Sedangkan fase sipil berlangsung dari Maret 1943 hingga Agustus 1945. Fase militer. Dalam fase ini, Jepang mengambil alih pemerintahan dari tangan Belanda dan membentuk organisasi militer yang disebut Gunseikan. Gunseikan itu dipimpin oleh seorang panglima tertinggi yang disebut Gunseikan di bawah Gunseikan ada beberapa komandan daerah yang disebut Gunseibu. Heiho 1943, organisasi prajurit pembantu tentara Jepang, dan PETA, pasukan gerilya yang membantu Jepang melawan serangan musuh tiba-tiba. Dan beberapa kebijakan Jepang dalam organisasi militer antara lain melarang penggunaan bahasa Belanda dan memaksa penggunaan bahasa Jepang,
melarang pengibaran bendera merah putih dan menyebarkan semboyan Asia Raya, menghapus sistem pemerintahan desa dan menggantinya dengan sistem tonalibumi atau kelompok tetangga. Kenapa Jepang membentuk pemerintahan militer? Kan pas itu Jepang kesini, Jepang ikut perang dunia kedua. Terus habis itu perang dunia kedua itu kan perang Asia Pasifik. Nah, kenapa bentuk militer? Pas itu kan Indonesia dijajah sama Belanda. Jepang menguasai Belanda untuk kepentingan ekonomi Jepang untuk perang. Terus karena Jepang pasukannya kurang, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kelompoknya Jepang bahas tentang apa? Pembicaraan Jepang dalam bidang organisasi militer. Itu kan tadi kan ada Fujinkai, ada Heigo, ada Seinenda dan sebagainya kan? Itu. Jadi terus tadi ada yang tanya, Fani, kenapa Jepang membentuk organisasi militer atau pemerintahan militer? Tadi dijawab oleh Safa, itu benar jawabannya. Karena pada saat itu Jepang sedang ikut dalam perang Asia Pasifik dan Jepang itu butuh pasukan banyak. Orang Indonesia sama orang Jepang lebih banyak mana? Indonesia gitu. Jepang itu orangnya sedikit gitu, sedangkan dia harus menghadapi Amerika Serikat yang pasukannya banyak, menghadapi Inggris, menghadapi Belanda, menghadapi Prancis, menghadapi Australia. Berapa negara tuh yang dihadapi Jepang? Banyak, ada 5. Jepang cuma sendirian, jadi dia butuh pasukan cadangan. Nah, maka dari itu orang-orang yang ada di daerah jajahannya itu disuruh ikut dalam pelatihan militer. Ada kayak Heigo itu barisan komisi gitu. Jadi pemuda usia 17 tahun ke atas itu dilatih dan masuk ke dalam anggota Heigo. Ada yang seusia kalian SMP juga ada, yang laki-lakinya itu disuruh masuk militer. Yang perempuan ada apa enggak? Ada. Tadi namanya apa Safa? Fujinkai. Usia SMP, SMA itu disuruh latih militer. Gitu. Yaitu untuk kepentingan perang. Nah, untuk kelompok yang lain nanti kalian presentasi minggu depan. Ini kelompok yang ini organisasi militer saja. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih belum dipahami? Ada? Kalau nggak ada, mari kita simpulkan materi dari ini. Jadi tadi Jepang kenapa ke Indonesia? Membutuhkan sumber daya alam. Selain SDA, Jepang juga butuh SDM nggak? Ya, untuk kepentingan perang. Itu makanya Jepang kesini semuanya diambil untuk kepentingan perang. Itu karena sedang ikut dalam perang Asia Pasifik atau perang dunia yang kedua. Jadi lagi butuh lah. Gitu. Jadi Jepang mengusir semua bangsa barat yang ada di Asia. Terus Jepang dalam menerapkan kependudukannya atau penjajahan Indonesia, Jepang itu membentuk organisasi militer. Tadi ada Heigo, dan Seinenda, dan Fujinkai dan lain-lain. Gitu. Jadi semuanya dilatih militer. Nah, jadi itu materi dari ini tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk kelompok lain nanti dilanjutkan minggu depan. Sebelum ditutup ada pertanyaan.
pertanyaan lagi? Udah paham apa belum? Udah paham semua? Ini jawab berapa anak? Udah tahu belum? Udah. Semua ya. Oke, nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Gusti Fartianti SPG, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tegal, khususnya dari SMP Islam Terpadu dan Al-Faradis berbasis pesantren Antiwana. Nah, pada kesempatan kali ini saya masih ditemani dengan rekan saya, Ibu Dewi Yuliana, yang sudah saya observasi di kelas waktu itu di kelas 8B ya Bu ya, dan ditemani juga dengan Ibu Raisa selaku pengajar praktek JPPK. Dan gimana Bu kabarnya Bu Raisa? Alhamdulillah. Bu Dewi gimana? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Sehingga kita bertiga bisa berkumpul ya Bu di hari ini. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan mengadakan ini ya Bu, percakapan pasca observasi Bu Dewi. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan menanyakan beberapa hal ke Bu Dewi terkait observasi yang kemarin sudah dilaksanakan di kelas 8B ya Bu. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika ini ya Bu, ketika saya observasi di kelas terkait jalannya kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kalau perasaan saya ini bersemangat ya, misalnya kan bisa disupervisi oleh Bu Esti, oleh guru penggerak gitu, jadi Bu Esti bisa melihat kelebihan dan kekurangan saya dalam pembelajaran gitu. Jadi ada motivasi ya Bu, ya. Sudah tidak apa kayak dulu mungkin tegang, kalau sekarang kan saya sekarang sudah versi yang berbeda kalau dulu kayak gini. Nah, terus yang kedua mungkin bisa diceritakan kembali Bu langkah-langkah pembelajaran atau mungkin alur pengembangan yang waktu itu direncanakan Bu Dewi akan dikembangkan apanya, kemudian mungkin strategi langkah-langkahnya untuk mencapai alur pengembangannya itu apa saja. Jadi ketika observasi kemarin itu tujuan pembelajaran yang saya ambil itu tentang penjajahan Jepang di Indonesia gitu. Jadi saya akan menerangkan materi masa pendudukan Jepang di sini dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Nah, kalau pelajaran IPS terutama sejarah kan itu bacaannya banyak sekali ya. Siswa sudah baca semua kan kadang nanti nggak paham atau ngantuk. Kalau saya nerangin semuanya juga nanti ngantuk gitu. Jadi saya mencari metode atau strategi pembelajaran agar siswa itu bersemangat gitu dalam mengikuti pembelajaran IPS materi ini gitu. Sebelumnya kan pas materi masa kolonial itu saya menyuruh siswa membuat peta pelayaran bangsa negara. Terus yang kedua membuat catatan kecil tentang masa berada di Indonesia. Nah, untuk masa Jepang saya membuat yang berbeda lagi sampai biar siswa bisa gitu. Itu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi konten gitu. Jadi siswa nanti disuruh membuat mind mapping gitu atau peta konsep tapi dengan materi yang berbeda-beda gitu. Itu semuanya tentang masa pendidikan Jepang gitu. Mulai dari kenapa Jepang datang ke Indonesia, tujuannya apa, kebijakan dalam bidang militer, kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya gitu. Itu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk modelnya saya menggunakan project based learning gitu. Karena saya menyuruh siswa untuk membuat karya yaitu tentang metode itu. Untuk metode pembelajarannya saya menggunakan diskusi jadi siswa nanti per kelompok membuat mind mapping-nya, terus mereka diskusi dengan anggota kelompoknya. Terus yang kedua itu tanya jawab. Jadi misal kalau siswa tidak paham atau apa itu bisa ditanyakan sama presentasi gitu. Ya, jadi nanti hasil dari mind mapping itu dipresentasikan kepada kepala kelas ya, ke teman-temannya. Nanti kelompok lain menanggapi jika ada pertanyaan. Jadi ada beberapa strategi yang untuk alur pengembangannya tadi berarti areanya ada di mungkin keterampilan siswanya dari segi
aktif ya Bu. Ya, soalnya kalau digerakin terus nanti ngantuk. Terus ngantuk apalagi di sini pondok pesantren Sering. sudah capek dulu ya Bu, dari siang sampai malam lagi kegiatan terus. Ketika pembelajaran memang kendalanya seperti itu dengan Ya, jadi perlunya harus kreatif. ya. Jadi tadi Bu Dewi caranya dengan menggunakan metodenya pembelajaran yang diferensiasi, kemudian memberikan tugas membuat main game, tapi kontennya beda-beda ya Bu. Ya, ada yang terkait ekonomi, kemudian berdampak di bidang lainnya seperti itu. Kemudian menurut Bu Dewi sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah strategi tadi sudah berhasil terlaksana atau belum Bu di dalam kelas? Kalau setelah saya lihat dan saya evaluasi hasil karya siswa ya, itu menurut saya berhasil, gitu, berjalan dengan lancar. Soalnya siswa di kelas juga jadi tidak ngantuk, terus aktif, gitu, saling diskusi sama teman-temannya, terus bisa tanya ke guru juga, misal ada kesulitan. Gitu. Terus hasil karya dari mapping itu juga bagus-bagus, karena mereka itu kayak totalitas, buatnya enggak hanya sekedarnya atau adanya yang itu enggak, tapi mereka buatnya kreatif gitu, jadi kertasnya dihias atau apa gitu. Dan ketika presentasi juga mereka bagus gitu. Mungkin walaupun ada beberapa anak yang mungkin karena diem, jadi kadang masih malu gitu kan, karena masih SMP mungkin ya. Jadi ketika disuruh bicara depan kelas suaranya pelan. Ya alhamdulillah strategi yang sudah dilaksanakan Bu Dewi itu sudah sedikit ya sudah ada ini yang perubahan yang tadinya anak-anak mungkin masih malu-malu, ini sebagian besar sudah mulai up ya, mulai berani berbicara di depan kelas, kemudian totalitas dalam menampilkan karya-karyanya seperti itu. Nah di pembelajaran tadi tentunya kan tidak semua anak ada yang aktif ya Bu. Nah menurut Ibu apa ada kekurangan atau mungkin ada kendala yang dihadapi ketika melaksanakan pembelajaran di kelas 8B kemarin? Ada kendala yang pertama yang tadi ada beberapa siswa yang mungkin kurang aktif, masih malu-malu dalam kelompoknya. Terus yang kedua mengenai ini sumber informasi, jadi karena di sini sebenarnya internet ada ya, cuma ada laptop ya sarananya masih sedikit gitu. Jadi saya mungkin sendiri materi dari internet terus diberikan ke kelompok. Jadi nanti siswa mencari informasinya dari buku paket, LKS sama internet. Kendalanya itu seperti itu. Mungkin hal itu apa ya terjadinya karena apa Bu, selain tadi kira-kira dari anak yang malu-malu atau yang kendala-kendala tadi itu faktornya apa? Anak yang malu-malu mungkin karena pendiam atau karena nggak nyaman sama kelompoknya. Soalnya kan kadang anak kan nggak sesuai, nggak semuanya itu cocok satu sama lain. Sedangkan kemarin pas saya kelompokan itu yang lebih saya gitu. Jadi anak-anak dalam kelompok itu saya, jadi mungkin nggak nyaman sama teman kelompoknya atau anak juga. Jadi mungkin tadi perasaan anaknya itu belum nyaman karena temannya kurang pas menurut dia ya Bu. Nah, rencana kedepannya menurut Dewi untuk untuk mengatasi kendala-kendala tadi, kira-kira apa Bu rencananya supaya anak itu sudah tidak malu lagi atau bagaimana kendala-kendala tadi terkait sarana, mungkin mengatasi sarana yang di sini kan masih kendala sarananya juga ya Bu. Kira-kira apa rencananya? Untuk sarana mungkin saya bisa mengajukan kepada kepala sekolah untuk lab komputernya banyak gitu, jadi biar atau laptopnya diperbanyak, atau laptop yang rusak ini bisa diperbaiki jadi bisa dimanfaatkan oleh siswa. Nah untuk karakter siswanya sendiri yang malu-malu itu mungkin saya sering bertanya ke siswa ketika pembelajaran atau menyuruh siswa untuk membacakan materi atau presentasi di kelas. Jadi nanti lama-kelamaan siswanya jadi percaya diri. Tadi terkait dari ini yang bisa dilaksanakan di kelas tadi melatih dan membiasakan anak untuk berbicara di depan kelas, kemudian supaya tidak malu-malu juga ya Bu. Nah kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan tadi mulai pembelajaran berikutnya.
untuk supaya anak-anak itu bisa terbiasa di depan kelas berbicara, misalnya mulai belajar dari Bu. Lihat ya, itu bukan sering latihan kuis atau ada yang mau maju dan sebagainya kan sering gitu. Berarti sudah mulai, cuman mungkin belum ini ya Bu, belum terlalu anak-anaknya masih ada Harus ada ini-ininya. Nanti kalau yang mau berani yang percaya diri nanti kasih tanggal poin ya. Dan itu kan ada semangat. Benar mau maju semangat. Mungkin itu anak-anaknya masih perlu dimotivasi ya Bu ya Bu. Mungkin ini bisa dilaksanakan ketika nanti habis PTS ya Bu, karena di minggu-minggu ini sedang mulai mau PTS, mungkin habis mau lebaran gitu, mulai belajar lagi, bisa diterapkan rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Dewi. Baik, selanjutnya saya persilahkan ke Ibu Mbak Isa untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi yang sudah Anda lakukan. Terima kasih Bu Esti, terima kasih Mbak Dewi yang sudah bersedia untuk dikonsum oleh Bu Esti. Tapi dari percakapan tadi semua sudah mencakup dari mulai awal sampai akhir. Yang pertama terkait dengan materi, kemudian ada penggunaan media ini juga sudah sesuai, kalau nggak salah media. Nah, kemudian untuk modelnya PPL ya, baik, itu udah tidak ada masalah, udah bagus tadi. Kemudian metodenya, kontennya, hasilnya, outputnya udah berbeda dan hasilnya sudah maksimal, itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian untuk kelebihannya tadi anak bisa berkreasi secara maksimal, kemudian sudah untuk presentasi dengan maksimal juga, walaupun ada anak yang masih kurang percaya diri, masih agak malu-malu, ya maklum lah anaknya kadang-kadang memang harus karakternya ada anak yang seperti itu sih ya, untuk memang sepintar-pintarnya kita. Kalau misalkan dia masih malu memang harus dipaksa untuk presentasi maju yang membacakan dia nanti lama-lama kali bisa mulai, ini sudah bagus sekali. Kemudian untuk kelebihan kekurangan yang lainnya mungkin tadi misalnya laptop harus ditambah. Nah ini kalau yang terkait dengan sarana memang itu kebijakan dari kepala sekolah. Mudah-mudahan tahun depannya sehingga anak bisa mempergunakan fasilitas itu dengan baik. Kemudian yang tadi yang kelebihan, nah paling tidak bisa dipertahankan dan bisa untuk sharing dengan rekan secara baik. RPP yang sudah dibuat bentuknya itu sudah dibuat oleh Esti, sudah dilaksanakan, Esti sudah bisa memantau dan tadi sudah mengkonsumsikan. Harapannya RPP bisa mengikuti jejak. Semakin banyak yang ikut kegiatan guru penggerak, apalagi sekolah ini sebagai sekolah penggerak, nah ini kan akan memaksimalkan, bahkan bisa mendukung program dari sekolah penggerak. Nah, terima kasih kesempatannya kepada Bu Esti dan Bu Dewi yang hari ini telah melakukan kegiatan terkait dengan supervisi akademik. Itu saja. Terima kasih Bu Roisa. Alhamdulillah akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi di kelas, dan pasca observasi yang hari ini dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Roisa dan kepada Bu Dewi yang telah ikut serta dalam kegiatan hari ini. Kemudian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.